Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama cerdik pandai, para ajengan kiai ulama yang hadir pada siang ini, wabil khusus yang saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Badar. Mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita tidak bosan, tidak jenuh. Kita sampaikan kepada junjungan kita, beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqomah untuk berjamaah ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Ayah bunda jemaah sekalian yang saya muliakan, jika kita belum mampu untuk menyembelih hewan kurban tahun ini, maka saya berpesan pada kesempatan yang singkat ini, sembelihlah. Sifat sombong yang ada pada diri kita, yang mungkin selama ini merasa pandai, selalu merasa hebat, selalu merasa alim karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ada orang sombong karena hartanya. Dia mungkin punya usaha, lancar usahanya, akhirnya angkuh dia meremehkan karyawannya, pembantunya. Ada orang sombong karena jabatan, pangkat, kedudukannya. Dia merasa jumawa hari ini, padahal ada limit, ada batasnya, pensiun namanya. Ada orang merasa sombong karena ilmunya. Jujur saya sampaikan, profesor, doktor, rantu belau hari ini tidak menjamin kita untuk dekat dan tawaduk. Makanya kami dulu di Gontor Ponorogo diajarkan ada kitab namanya ayah bunda ta'lim muta'alim. Dahulukan adab sebelum ilmu. Untuk apa kita berilmu kalau tidak ada adab? Setuju nggak? Setuju ya? Nggak ada gunanya ayah bunda bapak ibu. Ilmu kita banyak tapi angkuhnya luar biasa, merasa paling hebat. Kita lihat hari ini di sosial media, bahkan di TV yang ada di Indonesia ini, mengaku dia doktor, mengaku dia profesor, yang akhirnya terhina juga dengan sosial media itu. Makanya saya hanya berpesan pertama, kalau kita belum bisa menyembelih hewan kurban tahun ini, sembelih rasa sombong pada diri kita. Kenapa? Mohon maaf, Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita bahwasannya Rasul pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Astagfirullahaladzim. Saya takut menyampaikan hadis ini. Tidak akan pernah masuk surga, kata beliau, orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Bayangkan ayah bunda, sudah capek-capek kita berjamaah, sudah capek-capek kita beribadah, zikir, tilawah, sudah capek-capek kita tahajud, duha, hanya gara-gara sombong yang ada dalam hati kita, tertutup pintu surga. Pertanyaannya, apa sombong itu? Sahabat bertanya kepada baginda Nabi, sombong itu ternyata kata beliau ada dua. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Karena bukan guru kita, bukan ustadz kita, nggak kita terima dia. Karena bukan organisasi kita, aliran kita nggak mau duduk bersamanya. Padahal Rasulullah mengajarkan apabila itu yang engkau dapat ilmu, walaupun itu dari seorang anak muda, ya, dari seorang walad, anak kecil, kalau itu ilmu, ambil, jadikan dia mursyidmu, petunjukmu. Artinya apa? Jadilah Ali bin Abi Thalib yang digelari baginda Nabi babul ilmi, pintu ilmu, tapi tawadhu, rendah hatinya luar biasa. Dan kita merindukan ini sekarang. Ya, kita merindukan ini. Tidak akan pernah menolak kebenaran, ini sudah banyak saya lihat. Bahkan mohon maaf saya bilang, kadang-kadang kita, ya ini doktrin juga ya, saya sedih ya. Saya sedih. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Yang kedua kata beliau, sombong itu apa? Gomdun nas, suka meremehkan orang lain.
Betapa sering kita meremehkan kawan kita yang jabatannya di bawah kita. Betapa sering kita meremehkan tetangga kita yang mungkin kendaraannya lebih buruk dari kita. Betapa sering kita meremehkan, mohon maaf, pembantu kita, karyawan kita. Akhirnya apa? Pintu surga pun tertutup. Padahal kita di hadapan Allah sama. Anas kullum li Adam wa Adam min turab. Manusia diciptakan dari Adam, Adam diciptakan dari tanah. La fadla ala arabin wala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan orang Arab non Arab, hidung mancung, hidung pesek, tinggi, pendek, botak, gondrong, gendut, kurus, krempeng. Di hadapan Allah nggak ada perbedaan itu. Yang membedakan kita cuman takwa. Takwa itu diantaranya apa? Ingat akan kematian. Sadar apa yang kita miliki hari ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Mudah-mudahan kita jauh dari ini. Maka Rasulullah bahkan diskusi Allah berfirman, al-kibru ridai, sombong itu selendangku. Wal azamatu izari, jabatan, pangkat, kedudukan itu kain sarungku. Ini yang berbicara Allah. Faman naza'a wahidan minhuma, siapa yang mengambil salah satunya, kata Allah, akan aku campakkan ke dalam neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Berat ayah bunda, tuan-tuan. Saya pun dapat gelar itu, makanya saya lebih asik dipanggil Ustaz Oren itu. Kenapa? Saya bisa ke kampung-kampung, ke dusun-dusun. Sekarang saya membina rumah yatim bintang Quran keliling Sumatera dari Aceh sampai Jaya. Saya lakukan itu senyap, tanpa media. Ya alhamdulillah saya pun tidak pandai bermedia ini. Saya barusan live TikTok sama Dery Sulaiman. Katanya antum kok enggak ada TikTok Ustaz? Main TikTok dapat uang nanti, viral nanti, apalagi antum Ustaz Oren. Macam-macam ceritanya. Ya, artinya apa? Bukan tidak ingin viral. Tapi saya nggak siap. Ya, cukup sudah 2014 sampai 2017 dengan Arifin Ilham dulu almarhum, yang ujung-ujungnya fitnah luar biasa bertubi-tubi datangnya ke keluarga saya pribadi. Ya, untung kita pedagang, Pak, bukan hanya ustadz. Ini ustadz sekarang dengan oknum pejabat, Pak, beda tipis, Pak. Dibully sekarang, betul nggak? Dicari kesalahannya. Ya, bininya pakai tas KW, mohon maaf, tas mewah aja itu disorot, betul nggak? Luar biasa. Anaknya lagi ulang tahun di hotel Sultan, disorot, ribut, macam-macam sekarang. Artinya apa ya Bunda Bapak Ibu? Saya hanya mengingatkan, kalau tidak bisa menyembelih hewan kurban tahun ini, mari kita menjadi orang yang selalu lihat ke bawah. Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum. Lihat ke bawah. Dalam dunia ini lihat ke bawah. Nikmat hidup kita. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, bawaan kita seakan-akan pengen semuanya. Betul? Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Mohon maaf, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Bujang Lapu, kalau ada Bujang Lapu. Saya berpesan kepada kalian, jangan seperti mahasiswa saya. Mahasiswa saya tanya kepada saya, mohon maaf, dia orang Minang dia, Ustaz, saya mau nikah Ustaz. Istri saya cantik, tinggi semampai, leher bak jerapah, mirip Maudy Kusnadi, cantik Ustaz. Saya mau nikah di gedung. Terus saya udah bayar gedung, catering semuanya, pelaminan 150 juta. Uangnya dari saya ngutang ke bank. Dia ngutang ke bank. Terus tinggal kamu dikontrakan. Nikah di gedung, tinggal dikontrakan. Bego bodoh. Bego bodoh. Saya bilang bodoh kamu sebelah. Ya, hutang sudah banyak, cicilan baru 3 bulan, bini minta cerai. Yang lanjutin cicilan siapa? Siapa? Kita. Nggak usah, saya bilang, banyak gaya. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Biarlah kita punya motor Cup 70, yang penting cash and carry daripada NMAX kredit. Mohon maaf yang punya NMAX. Halo, silakan. Kalau mampu nggak jadi masalah. Tapi kadang-kadang baru 6 bulan ditarik debt collect, sedih, malu. Mohon maaf, yuk sembelih sifat ini. Biasa aja hidup. Biarlah sederhana. Ya, biarlah nikah di kantor KUA, yang penting tabungan miliaran. Alhamdulillah, buat modal online. Yang kedua pesan saya, jika kita tidak mampu untuk melempar jumroh tahun ini, tuan-tuan, nggak mampu kita melempar jumroh tahun ini, saya berpesan, lemparlah sifat iri dengki, lemparlah sifat amarah, lemparlah dendam kesumat pada diri kita, agar timbul kembali kasih sayang, cinta di antara kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Biarlah kita nggak bisa melempar jumroh, tapi saya berpesan, yuk, orang yang suka iri dengki, tuan-tuan, tidak akan pernah mulia hidupnya. Iri dengki itu apa?
Kalau bahasa dasar latif apa? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nggak usah. Ya. Al-hasud la yasud. Orang yang suka iri dengki ayah bunda tidak akan pernah mulia hidupnya. Untuk apa kita iri dengan jabatan teman? Untuk apa kita iri dengan keretanya, mobilnya, rumahnya yang mewah? Bisa jadi hidup kita lebih bahagia daripadanya. Kenapa? Kreditnya banyak, kita utang nggak ada. Kita lebih tenang dari dia. Artinya apa? Yuk, saya hanya mengingatkan pada kesempatan ini, jauhkan sifat iri dengki. Kalau ingin bahagia, ingin tenang, hidup ini nggak cepat mati, tuan-tuan, gampang caranya. Ya, jauhkan sifat ini. Apalagi amarah, pemarah, kopi terlambat, piring pecah. Betul. Bini terlambat ngasih kopi, pulang kerja dari sini, ngamuk dia. Kenapa marah-marah? Karena sudah ada janda yang nunggu yang lain. Ribut dia. Ini mohon maaf bapak-bapak, tuan-tuan, demi Allah, orang yang berjiwa pemarah, ini mohon maaf, saya Arab pernah saya baca, awalul ghadab jununun wa akhirun nadam. Orang yang suka marah-marah, ya, awal daripada kemarahan itu kegilaan, Pak. Jadi orang kalau sudah marah-marah suka, itu tanda-tanda mau gila itu. Wa akhirun nadam, akhirnya penyesalan. Menyesal akhirnya, Pak. Ya. Istri pun gak betah di hadapan kita, naudzubillah. Ini yang ingin saya sampaikan. Dan juga yang terakhir, dendam kusumat. Nggak ada dendam lagi. Ya, nggak ada dendam di antara kita. Untuk apa? Ya, jabatan, pangkat, kedudukan sementara. Semuanya akan berlalu dengan waktu. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Berputar, Pak. Sekarang kita punya jabatan. Teman kita jabatannya di bawah kita. Karena kita sering menyakitinya, menjoliminya, akhirnya dia pensiun, kita pensiun. Ternyata kawan kita tadi, yang bawahan kita, anaknya menjabat juga di sana. Jadi ketua juga, jadi pimpinan pejabat. Berubah. Anaknya yang mengangkat harkatnya, kita. Akhirnya dibongkar semua rahasia. Nauzubillah. Yang terakhir, yang ketiga, jika kita belum bisa mengelilingi Ka'bah tahun ini, tawaf, ya, intinya berhaji, makanya saya berpesan, bapak-bapak, ibu-ibu, kunjungilah saudara kita, handai taulan kerabat kita yang putus tali silaturahimnya dengan kita, terutama emak bapak kita. Hanya gara-gara warisan, Pak, bertahun-tahun kita nggak berkesapaan, betul nggak? Betawi, Minang sama. Hanya gara-gara warisan, dengan adik, dengan abang, dengan empoknya, itu bertahun-tahun nggak berkesapaan. Padahal Rasulullah sudah memberikan 3 hari, ya, la yadkhul jannah qati'ur raham. Tidak akan pernah masuk surga, Bapak Ibu, orang yang memutus tali silaturahim. Yuk, jangan sampai karena harta pusaka, karena uang, karena materi, putus hubungan kita satu darah. Sedih, Pak. Saya melihat sekarang yang saya selesaikan, saya buka konsultan rumah tangga pas sudah 5 tahun, Pak. 15 Desember 2022 kemarin, pas 5 tahun. Berarti sekarang bulan Juli, sudah lewat 6 bulan. Itu rata-rata masalah warisan, masalah harta di Tanah Abang, kebun kacang nih, Pak. Itu aja bicaranya. Dibunuhnya abangnya, dibunuhnya adeknya, mau dibunuhnya bapaknya. Hanya gara-gara warisan. Mudah-mudahan tidak ada di keluarga kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yuk, semuanya hanya titipan dari Allah. Hak pakai bukan hak milik. Jadilah kalian seperti tukang parkir. Tukang parkir itu, Pak, datang mobil, dikasih mobil, Pak, senyum, Pak. Betul nggak? Senyum dia. Silakan, dikasih mobil banyak, diambil mobilnya juga senyum dia. Ya, nggak pernah dia marah. Yang penting tinggalin duit 3.000. Halo, betul nggak? Benar nggak? Maksudnya apa? Dia nggak sakit. Kenapa? Apa filosofinya tukang parkir? Karena dia dititipi, bukan merasa memiliki. Seandainya orang yang merasa memiliki, Pak, diambil mobilnya, terbakar mobilnya, hilang mobilnya, sedih nggak? Kalau sedih, Pak, itu tanda masih memiliki. Handphone nih, Pak, kalau hilang, Pak, stresnya luar biasa nih, Pak. Ya, apalagi harganya harga NMAX. Halo. Tapi kalau kita paham qadarullah, takdir, berarti bukan rezeki saya. Berarti maling itu butuh, mungkin istrinya lagi hamil. Tetap dia usnuzon. Akhirnya apa? Allah ganti yang lebih baik. Demi Allah, Pak, saya belajar ini, Pak, dari guru-guru saya. Ketika kita kehilangan karena kelalaian kita, itu ternyata kalau kita lepas dengan lapang dada, Allah kembalikan lebih indah daripada itu, Pak. Ya, ada teman saya Ustadz, kalianya hilang. Mobil Kalia warna oranye. Halo, mobil Kalia tahu? Sahabatnya Sigra,
dia nangis, dia sedih. Ketika dapat materi tentang ini, tentang merasa memiliki ini, dia lepas, dia dahaga, sudahlah. Berarti rizki saya kumpul udah lunas lah di Allah, hilang lagi nggak apa-apa ya Allah, aku serahin padamu. Yang penting motor butut masih ada, motor yang Astrea Star, yang diengkol, bukan digas, bukan di apa? Ya, diengkol Pak. Beliau udah tua. Akhirnya apa? Karena kesabaran beliau dakwah, ternyata ada yang ngasih Venturer. Alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan hati ini? Siapa yang menggerakkan hati orang kaya ini? Allah. Dia telepon saya, Ustaz Oren, mobil saya Venturer, warna oranye nggak? Nggak ada warna oranye katanya, warna brown. Alhamdulillah. Artinya apa? Ketika semuanya kita lepas, ternyata guru saya ini Kalia berubah menjadi Venturer. Itu jauh Pak, antara langit dan bumi itu, ya kan? Harganya cuman karena kesabaran beliau. Yang beliau pikirkan sekarang apa? Minyaknya agak mahal Ustaz katanya. Halo? Kalau nggak sanggup kasih ke saya bilang. Jadi ayah bunda bapak ibu, saya berpesan, yuk jangan putus. Kalau kita tidak bisa mengelilingi Ka'bah, kunjungi orang tua kita yang mungkin hari ini banyak masalah keluarganya, istrinya bertingkah, ya selingkuh dengan laki lain. Halo, oi, ya kalau selingkuh dengan laki lain, caranya mungkin orang tua kita abaikan, silaturahim kurang. Ambil tangan orang tua, cium tangannya, basuh kakinya. Mudah-mudahan keluarga kita kembali sakinah mawaddah warahmah. Ya, suami kita yang gak setia, di handphonenya banyak nomor janda, ibu-ibu, gampang caranya. Silaturahim orang tua. Minta maaf, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua. Bisa jadi karena kita tidak memberi selama ini. Sudah tahun-tahun kita nggak ngasih uang orang tua. Bisa jadi itu masalahnya. Yuk, fastabiqul khairat. Karena bagaimanapun hidup nggak lama, hidup sebentar. 3 pesan saya. Jika kita tidak mampu untuk menyembelih kurban, sembelih sifat sombong. Kedua, jika kita tidak mampu melempar jumroh, lempar sifat iri dengki, dendam, amarah. Ketiga, jika kita tidak mampu mengelilingi Ka'bah, yuk sahabat saudara kita silaturahim. Mohon maaf Pak, orang yang silaturahim apalagi zaman-zaman sekarang corona kemarin Pak, banyak yang stres Pak, akhirnya stroke, akhirnya stop, mati mendadak. Betul? Makanya sekarang silaturahim. Saya juga silaturahim, muter saya se-Indonesia. Akhirnya apa? Saya dapat rumah yatim bintang Quran di Sumatera, di Riau, di Provinsi Riau. Saya dapat tanah juga sekarang walaupun lunak bayarnya. Intinya saya berniat, saya tidak hanya dagang di Tanah Abang, tapi saya ingin bermanfaat buat anak-anak kami yang putus sekolah. Saya kumpulkan mereka di rumah yatim bintang Quran, semuanya gratis, guru-guru ngajinya juga, walaupun kadang-kadang kalang kabut, saya palakin pengusaha Tanah Abang, walaupun hanya 500.000, kadang-kadang ada yang 200.000, 200.000, akhirnya apa? Itulah untuk guru ngaji. Artinya apa? Tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah, tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Setuju? Doakan. Mimpi saya Pak, mimpi saya setiap provinsi minimal ada 2 rumah yatim namanya Bintang Quran Internasional asuhan saya. Sekarang baru 5 provinsi, mudah-mudahan sampai ke Papua. Amin. Amin ya Rabbal